sebelum memulai aktivitas pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya bersabda memimpin doa. Jagat ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya, alhamdulillah ini bisa masuk semua mengikuti pelajaran hari ini informatika. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita melakukan tes breathing terlebih dahulu ya. Berdiri semuanya, anak-anak berdiri. Ya, tirukan bapak dulu ya. Habis itu saya instruksikan. Pertama, kalau saya bilang tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Ya, seperti itu ya, tirukan bapak. Habis itu kita akan coba melaksanakannya. Ayo, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, terima kasih. Boleh kalian duduk lagi. Ya, saya akan hari ini membahas materi tentang berpikir komputasional. Apakah kalian tahu berpikir komputasional? Apakah ada yang tahu? Tidak. Ya. Apakah hari ini kalian datang ke sekolah tepat waktu? Apakah kalian pernah menjadwalkan untuk datang ke sekolah tepat waktu? Pernah. Ya, saya mau contoh salah satu siswa yang hari ini datang tepat waktu ke sekolah. Bisa menjelaskan bagaimana kalian mengatur waktu untuk datang ke sekolah tepat waktu. Monggo, siapa yang mau? Oh ya, Mbak Pia, monggo. Mandi terlebih dahulu. Oke, mandi terlebih dahulu. Makan. Makan. Dan siap-siap. Dan siap-siap. Nah itu ya langkah-langkah untuk mengatur jadwal agar datang ke sekolah tepat waktu. Itu ya. Itu adalah salah satu contoh berpikir komputasional yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang Mbak Pia akan menjelaskan bagaimana datang ke sekolah tepat waktu. Dia mandi dulu, habis itu siap-siap, makan, kemudian berangkat. Tidak molor ya, agar bisa tepat waktu. Ya, habis itu saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi 4 komponen utama berpikir komputasional. Yang ketiga, menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang keempat, menyusun algoritma sederhana untuk memecahkan masalah. Ya. Sebelum lanjut, saya akan melakukan pemutaran video. Kalian simak baik-baik. Betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar.
dalam video tersebut membahas tentang Berpikir komputasional. Ya, terima kasih. Apa itu berpikir komputasional? proses berpikir secara sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Ya, benar. Itu ya. Nah, dari pelajaran ini mengenai tentang pengertian berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional sendiri adalah proses secara sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Nah, seperti yang kalian tadi simak dalam video ya, bagaimana seorang siswa menyelesaikan masalah kehidupan sehari-harinya, bagaimana mengelompokkannya. Selanjutnya ini ya, komponen-komponen utama dalam berpikir komputasional ya. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi tersendiri adalah memecah masalah yang besar dan kompleks menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola atau menjadi bagian yang kecil. Contohnya, misalnya kalian tadi ya disuruh menjadi ketua kelas misalnya. Ya, bagaimana kalian memecah masalah tersebut agar menjadi masalah berat menjadi masalah kecil? Contohnya, misalnya di sini ada ketua kelasnya memecah masalahnya menjadi bagian kecil, yaitu dengan membagi tugas. Ada bendahara, ada apa lagi? Ada wakil ketua, mempunyai bagian sendiri ya. Selanjutnya ada pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam data ataupun masalah tersebut. Misalnya, contoh kalian disuruh mencuci baju ya, pola yang sama apa sih yang terdapat di situ? Yang sama di situ ada pertama, misalnya ada baju ya, baju siapa? Misalnya ada baju ayah, kalian mengelompokkan ini ada baju ayah, baju ibu, baju anak, baju kalian. Nah itu ya. Selanjutnya ada abstraksi, memusatkan perhatian pada informasi yang paling penting dan relevan serta mengabaikan detail yang tidak perlu. Nah, misalnya kalian ini berangkat ke sekolah ya, kalian mengabaikan bagaimana sih kalian naik sepeda motor ya? Bagaimana kalian mengabaikan hal-hal yang tidak perlu ketika berangkat ke sekolah? Contohnya, kalian tidak perlu untuk naik sepeda apa untuk datang ke sekolah, tapi yang penting kalian bisa datang ke sini tepat waktu dan bisa belajar dengan dia. Selanjutnya ada algoritmanya ya, menyusun atau merancang langkah-langkah yang jelas dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya kalian datang ke sekolah ini yang tadi Bapak yang menjelaskan, menyusun langkah-langkahnya ya. Pagi saya mandi Pak, selanjutnya saya makan, habis makan siap-siap, habis siap-siap berangkat ke sekolah. Itu ya langkah-langkahnya. Jadi kalian membuat langkah-langkah untuk berangkat ke sekolah bisa tepat waktu. Selanjutnya saya akan membagikan lembar kerja tugas untuk kalian selesaikan ya. Habis kalian selesaikan ini berkelompok, kalian mempresentasikan hasilnya ke depan. Bisa ditemani teman sebangku kalian atau bisa mewakilkan saja. Terserah kalian ya. Ini saya bagikan LKPD-nya atau lembar kerja dikerjakan secara berkelompok. Ya, dibahas secara bersama-sama. Jika ada yang tidak tahu atau tidak mengerti, bisa kalian tanyakan Pak Sis ya. Kalau ada yang tidak tahu dan tidak mengerti, bisa dikatakan Pak Sis.
Ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang perlu? Tapi nah ini waktu Mas David ini akan membahas ke sekolah ini ya. Kalian harus pertama mengatur dekomposisinya ya, atau memecahkan masalah dengan bagi bagian dengan kecil. Karena pada sekolah, karena bagian kecilnya seperti 1 ada bangun duduk, 2 mandi berpakaian, 3 sarapan, 4 siapkan tas, 5 berangkat naik kendaraan. Nah itu ya, kalian memisahkan masalah-masalah yang besar tadi menjadi masalah kecil. Untuk polanya ini ya, kesamaan tadi ya, hal yang dilakukan secara berulang-ulang. Ketika berangkat ke sekolah itu apa saja, Mas David? Harus bersama temannya. Biasanya kalau berangkat ke sekolah itu hal apa sih yang kalian lakukan berulang-ulang? Sudah? Tunggu temannya selesai ya. Selanjutnya ini kelompok. Sudah selesai? Siap. Kelompoknya Mbak Pia? Ada kendala? Tentang membahas tentang mengikat gigi. Mas David masih ada yang kesulitan? Ya, polanya sudah, dekomposisinya sudah, abstraksinya, hal yang tidak penting, yang perlu diabaikan saat berada di sekolah, Mas David. Tadi, yang saya masih ingat tadi saya membaca tadi. Apa sih yang tidak penting ketika kalian berangkat ke sekolah? Contohnya, merek sepeda mobilnya apa? Itu tidak penting kan? Yang penting kalian bisa kesini tepat waktu. Sudah selesai semua? Siap. Kalau sudah selesai, kalian bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan ya, secara bergantian. Diurut dari kelompoknya siapa? Kelompoknya Mbak Arum ya. Siapa yang akan ke depan? Silakan. Mbak Arum sampai Mbak Yuni. Bacanya pelan-pelan Mbak, biar teman-temannya tahu. Baru di sini ya, biar tahu. Bacanya pelan-pelan dan keras agar teman-temannya bisa mendengar hasil kerja kelompok kalian. Kelompok saya membahas penyelesaian masalah tentang menyalakan lampu saat masuk kamar yang gelap. Dekomposisi, masuk kamar, cari saklar, tekan saklar, lampu menyala. Pengenalan pola. Setiap kali masuk kamar gelap perlu menyalakan lampu. Tindakan cari saklar, tekan lampu menyala selalu berulang. Abstraksi. Tidak penting merek lampu atau warna saklar, yang penting benda saklar tekan lampu menyala. Algoritma. Masuk kamar, jika kondisi gelap, cari saklar, tekan saklar, selesai, lampu akan menyala. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya baru. Iya, tadi kelompoknya baru membahas tentang
menyalakan lampu. Ya. Selanjutnya kelompoknya siapa? Ya, kelompoknya Mbak Pia. Silakan maju ke depan. Kelompok saya membahas tentang penyelesaian masalah pendidikan. Pertama, bentuk dekomposisi. Ambil sikat gigi, oleskan pasta gigi, basahi dengan air. Sikat gigi atas bawah, depan belakang. Kumur dengan air. Sikat cuci, sikat simpan kembali. 2. Pola. Setiap pagi dan malam selalu mengulang langkah yang mungkin sama. Abstraksi. Gitar seperti warna sikat atau rasa pasta gigi tidak penting. 4. Algoritma. 1. Ambil pasta gigi dan pasta gigi. Ambil sikat dan pasta gigi. 2. Taruh pasta gigi di sikat. 3. Basahi sikat. 4. Sikat gigi selama 2 menit. 5. Kumur air. 6. Cuci sikat dan simpan. Terima kasih untuk kelompoknya Mbak Pia. Berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Pia. Jadi kelompoknya Mbak Pia membahas tentang sikat gigi. Selanjutnya kelompoknya Mas Raffi. Monggo, mari cepat. Temannya dengarkan ya. Bacanya pelan-pelan Mas Raffi. Yang keras dari teman-temannya menyampaikan hasil kerja kelompoknya Mas Raffi dengan baik. Kelompok saya membahas tentang penyelesaian masalah berangkat ke sekolah. 1. Dekomposisi, bangun tidur, mandi, dan berpakaian. Sarapan, siapkan tas, cek jadwal pelajaran, isi buku, alat tulis. Berangkat naik kendaraan, berjalan kaki. 2. Pola, setiap hari ulangan mirip, hanya berbeda di isi tas sesuai jadwal pelajaran. Abstraksi, tidak penting merek baju atau jenis sarapan. Yang penting siap badan, tas lengkap, berangkat ke tempat waktu. Algoritma, urutan langkah-langkah. 1. Bangun dan mandi. 2. Pakai seragam. 3. Sarapan. 4. Cek jadwal pelajaran hari ini. 5. Masukkan buku dan alat sesuai jadwal. 6. Berangkat ke sekolah. Oke, terima kasih Mas Raffi. Berikan tepuk tangan untuk Mas Raffi. Itu ya, contoh-contoh berpikir komputasional yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya terangkan lebih dalam lagi ya. Ini yang pertama dari kelompoknya Mbak Arif tadi ya. Ini membahas tentang menyalakan lampu saat masuk kamar yang gelap. Ini ya. Saya menerangkan lebih detail. Yang tadi pertama menyalakan lampu saat masuk kamar yang gelap. Yang pertama dekomposisinya, memecah masalah dan membagi masalah dengan kecil, membagi masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Pertama dekomposisinya masuk kamar. Yang kedua cari saklar dan lampu. Yang ketiga tekan saklar. Keempat lampu menyala. Nah itu ya, membagi tugasnya apa saja sih untuk menyalakan lampu saat masuk kamar yang gelap. Itu tadi ya, masuk kamar, cari saklar lampu, tekan saklar, lampu menyala. Kedua, pengenalan pola ya. Hal apa sih yang berulang dilakukan saat menyalakan lampu? Yang pertama, tindakan cari saklar lampu menyala selalu berulang setiap hari ya. Itu yang kalian lakukan untuk menyalakan lampu. Ketiga, abstraksi. Hal yang tidak penting apa yang kita harus abaikan ketika menyalakan lampu, yaitu pertama ada merek lampu ya. Tentunya kita terkadang itu nggak penting nggak merek lampu apa, yang penting kita tujuannya untuk penerangan kamar kita. Selanjutnya ada algoritmanya, langkah-langkahnya bagaimana menyelesaikan masalah ketika saat masuk kamar lampu keadaan mati ya. Ini pertama ada 1, masuk kamar. Kedua, jika kondisi gelap cari saklar. Ketiga, tekan saklarnya. Keempat, selesai lampu bisa menyala dengan baik. Nah, itu ya. Terima kasih.
penjelasan dari kelompok perjalanan umroh dan kelompok kalian masing-masing. Selanjutnya kita akan mengerjakan rangkaian soal, dikerjakan secara individu. Saya akan melihat seberapa pengetahuan kalian tentang berpikir komputasional. Dikerjakan, habis itu dikumpulkan. Dikerjakan secara masing-masing ya, individu. Untuk penilaian sebagai jangan saya sendiri ya, jangan contoh. Gampang kerjakan sendiri. Kedua, kerjakan apa? Habis itu dikumpulkan. Setelah selesai semua dikumpulkan, sudah selesai. Sudah selesai. Sudah dikumpulkan. Sudah selesai semua ini. Ya, setelah mempelajari hari ini materi berpikir komputasional ya, apakah kalian sudah mengerti? Jika ada yang belum mengerti, saya akan menjelaskan. Ya, itu ya, berpikir komputasional itu ya tidak hanya terdapat pada komputer, tapi kita juga bisa untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi ya, kita menyelesaikan masalah kehidupan kita sehari-hari dengan cara berpikir komputasional. Ya, itu ya, karena kita bisa dengan mudah dan lebih efektif dan efisien menyelesaikan masalah ketika kita bisa berpikir komputasional. Itu yang pelajaran hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya dipersiapkan. Ya.
wabarakatuh.